Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa setia Net TV Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dalam program Tausiah Tapari Tausiah pagi hari dan langsung dari Hotel Maxson kita akan membawakan sebuah tausiah dan seperti biasa saya tidak sendiri, kita sudah kedatangan salah seorang ustadz kita di Net TV Sulsel, yakni Ustadz Heri Al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa Pak. Alhamdulillah. Kalau ya. kita kabarnya gimana? Alhamdulillah bihoir Ustadz. Ya, ya mungkin langsung saja Pak Ustadz, kira-kira tema yang akan kita bahas untuk tausiah pagi hari ini ke pemirsa itu apa? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Tapari Tausiah pagi hari Net Sulsel dimanapun berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bersyukur sekali di pagi hari ini kita bisa diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah program yang insyaallah luar biasa. Semoga nanti dengan program ini bisa menginspirasi banyak orang-orang di luar sana menjadi perantara hijrah, perantara untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang akan saya sampaikan yaitu tentang keutamaan, kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu. Nah, ini mungkin sebagai pertemuan pertama di sesi saya seperti itu ya. Ini langsung saya sampaikan materinya atau gimana? Iya, boleh Pak Ustadz, silakan. Baik. Tafadhal. Ini mungkin kalau saya banyak bertanya juga nanti sama hostnya gitu ya. Nggak apa-apa seperti itu ya. Nah misalnya kalau pemirsa, kira-kira ada nggak dalam kehidupan kita pekerjaan yang tidak membutuhkan ilmu? Nah, misalnya mungkin bisa diwakili kira-kira. Ya, saya pikir nggak ada ya. Setiap pekerjaan itu membutuhkan namanya ilmu. Maka kita kemudian menemukan bagaimana keutamaan ilmu itu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan wahyu pertama, kewajiban pertama kepada manusia melalui Rasulullah SAW. Itu bukan perintah untuk sholat, bukan perintah untuk zakat, bukan perintah untuk haji, bahkan bukan perintah berjihad, tapi perintah untuk menuntut ilmu. Kita bisa lihat dalam Quran surah ke-96 Iqra al-Alaq ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan atau belajarlah. Nah, ada kisah menarik tentang menuntut ilmu ini. Ini kisah nyata disampaikan oleh namanya Syekh Hisham Al-Burhani, seorang ulama masyhur terkenal di Damaskus. Nah, pemirsa yang pernah ke Damaskus itu pasti tahu di sana ada namanya pekuburan Dahda. Pekuburan Dahda itu adalah pekuburan yang sangat masyhur, sangat terkenal, tempat dikuburkannya para ulama, aulia, solihin dan para syuhada. Di sana ada seseorang yang bekerja sebagai tukang gali kubur. Sudah berpuluh tahun kerja di sana. Satu hari ada seorang perempuan datang minta dibuatkan galian kubur ya. Nah, tukang gali kubur itu menggalilah kubur itu, kemudian tidak lama itu dibawalah jenazah dan tidak banyak orang yang mengiringi jenazah itu. Setelah dibawa jenazah itu, si tukang gali kubur itu dia juga bertugas menurunkan jenazah tadi itu. Diturunkanlah ke lahat dan si tukang gali kubur itu melihat satu kejadian yang sangat aneh yang dia belum pernah melihat sebelum-sebelumnya. Apa yang disaksikan, kuburan itu menjadi sangat luas sejauh mata memandang dan menjadi taman di antara taman-taman surga. Dia melihat ada dua orang berpakaian putih datang mengambil jasad itu, dibawanya pergi. Dan seketika itu juga si tukang gali kubur tadi itu langsung pingsan seketika. Ya, si tukang gali kubur itu setelah pingsan, orang-orang itu berusaha untuk membangunkannya, dipercikannya air ke wajahnya dan setelah bangun ditanyalah sama orang-orang di sekitar itu, apa yang terjadi? Dia kemudian mengatakan bahwa saya menyaksikan kejadian seperti ini. Dan orang-orang nggak ada yang mempercayai itu. Dia dikatakan kepadanya, kamu itu mungkin berhalusinasi. Dalam itu orang-orang sudah pulang. Beberapa bulan kemudian datang lagi si wanita pertama tadi yang minta dibuatkan galian kubur. Dia minta lagi dibuatkan galian kubur yang kedua. Nah, ringkas cerita dibawalah jenazah itu, diturunkannya lagi seperti kejadian pertama. Dan kejadian pertama itu terulang, disaksikan kembali oleh tukang gali kubur itu. Dia melihat taman kuburan itu menjadi taman-taman surga. Ada dua orang berpakaian putih datang mengambil jasad itu. Dan pas kejadian kedua ini, tukang gali kubur itu nggak lagi pingsan. Dia menyaksikan semuanya dan ketika orang itu hendak pulang, dia segera menemui si perempuan tadi dan bertanya, apakah itu anak Anda yang dua dikuburkan sebelumnya? Kata perempuan itu, iya, ada apa? Kata tukang gali kubur itu, saya menyaksikan kejadian seperti ini, dan ini baru pertama kali saya melihatnya selama seumur saya bekerja. Nah, yang saya mau tanyakan adalah, apa amalannya anak Anda berdua itu anaknya gitu kan? Si perempuan itu menceritakan bahwa anak saya yang pertama itu, yang Anda saksikan pertama kali, dia itu
seorang penuntut ilmu, seorang yang alim, dia Iya. banyak menghabiskan usianya, waktu hidupnya untuk mempelajari agama Kita Allah tahan dulu Pak Iya, Ustadz ya, iya. kita akan lanjutkan tausiah ini Pak Ustadz Heri ya. Kita akan kembali pemirsa setia Net TV Sulsel. Kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari. Terima kasih Anda setia menyaksikan Tapari Tausiah Pagi Hari, masih bersama saya Desar dan tentunya Ustadz Heri. Mungkin Tabib bisa dilanjutkan tadi kisah yang tadi Pak Ustadz. Ya, baik. Jadi ringkas cerita si Tuan Gali Kubur itu bertanya kepada si perempuan itu yang tidak lain adalah ibunya, yang dimana sudah punya 2 anak meninggal dunia. Dia bertanya, apa amalannya anak Anda? Ibu itu menceritakan bahwa anak saya yang pertama itu dia seorang ahli ilmu. Terus saudaranya yang satunya itu dia seorang tukang kayu, yang dimana setiap penghasilannya itu dia biayai adiknya atau saudaranya untuk menuntut ilmu. Jadi kedua-duanya itu berkhidmat kepada ilmu, itulah yang menyebabkan keduanya itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ringkas cerita, si Tuan Gali Kubur itu setelah dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh ibu tadi itu, dia langsung meninggalkan kuburan itu dan dia pergi ke Masjid Jami yang ada di Damaskus. Di sana dia menemui seorang ulama dan mulailah menuntut ilmu sampai akhirnya dia menjadi seorang ulama yang terkenal, namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Dan yang menariknya adalah semua keturunannya si Tuan Gali Kubur itu, Tuan Gali Kubur itu kan jadi ulama tadi itu. Nah, semua keturunannya setelah itu keluarganya dia menjadi ulama semua. Yang terakhir namanya Syekh Abdul Razak Al-Haffar, termasuk bahkan dari yang mengisahkan ini Syekh Hisham Al-Burhani itu juga memiliki sanad guru yang sama, orang yang mengajarkan ilmu juga kepada si Tuan Gali Kubur tadi itu. Nah, ini keutamaan yang Allah berikan kepada seorang penuntut ilmu. Tentu dengan ketika orang itu menuntut ilmu, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk takarub ila Allah, bukan untuk sekadar bukan untuk dunia atau bukan untuk dianggap sebagai orang yang soleh. Nah, itu kemudian keutamaan orang yang menuntut ilmu. Nah, kemudian ada 5 hal. Nah, sebelum saya sebutkan poin-poinnya ini, keutamaannya disebutkan dalam dalil atau hadis Quran. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari atau Muslim disebutkan seperti ini. Kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu atau wajib bagi setiap muslim. Kenapa? Karena misalnya gini, kita nggak bisa mengerjakan sholat dengan baik dan benar, atau puasa, atau segala ibadah yang lainnya tanpa punya ilmunya. Makanya ada sebuah kaidah menyebutkan malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apabila satu kewajiban tidak terlaksana karena adanya sesuatu hal, maka yang sesuatu itu menjadi wajib pula hukumnya. Misalnya wudhu. Wudhu itu hukum asalnya sunnah saja, tapi ketika kita hendak sholat, sholat nggak asal tanpa wudhu, maka wudhu itu menjadi wajib hukumnya. Nah, itu tentang keutamaan kewajiban menuntut ilmu. Kemudian ada 5 hal yang setidaknya ini menjadi keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Quran surah ke-58 Al-Mujadilah ayat ke-11, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu beberapa derajat. Nah, tentang berapa derajat itu hanya Allah yang tahu tingkatannya. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan orang-orang yang berilmu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang menuntut ilmu itu atau punya ilmu itu, dia itu menjadi pewarisnya para nabi. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, kata Rasulullah, innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya alam yuwarisu dinaran wala dirhaman warasul ilma faman akhazahu akhaza bihazzin wafirin. Jadi sesungguhnya para ulama itu, atau ulama itu jamak daripada alim, orang yang berpengetahuan. Kata Rasul, ulama itu adalah pewarisnya para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dirham, tapi mereka itu para nabi mewariskan ilmu. Maka kata Rasul, siapa yang mewariskan ilmu itu atau mendapatkan ilmu itu, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sekali. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang kemudian berilmu itu mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, atau pembuka kebaikan-kebaikan yang lain. Riwayat Al-Bukhari Muslim, kata Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki mendapatkan banyak kebaikan, yufaqihu fiddin, akan diberikan pemahaman agama. Jadi kadang kita itu melihat orang kaya, terkenal, punya banyak harta, uang, itu kita menganggap orang itu baik, padahal belum tentu. Nah, pertanda Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba adalah ketika orang itu diberikan pemahaman agama, dimudahkan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, keutamaan orang yang berilmu itu dia berpeluang mendapatkan amal yang tidak terputus, amal jariyah. Hadis riwayat Tirmizi disebutkan, izamatal insanu in qata anhu amaluhu illa min thalasa. Jadi kalau manusia meninggal dunia, terputus semua amal solehnya kecuali 3 hal. Ilmin yuntafa'u bihi, amal yang ilmu yang bermanfaat.
sedekah jariah, sedekah yang tidak terputus. Tidak semua sedekah ternyata jariah, ada juga sedekah tidak jariah, sedekah yang langsung habis saat itu juga, berarti itu nggak jariah namanya, tidak mengalir. Yang ketiga, awaladin solehin yada'ulahu, anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Nah misalnya kalau teman-teman, ada di antara teman-teman belum menikah, ya kurang juga hartanya untuk disedekahkan, maka paling tidak nanti bisa punya ilmu yang bermanfaat. Seperti Ya, itu. kita akan lanjutkan ini semakin menarik, Pak Ustadz ya, tausiah dari Ustadz Heri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari.